warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardina was samawatil ula. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannanu ya Mannan Ya Rahimu ya Rahman Ya Daimal Ihsan. Amma ba'du. Sa'adat al-fadil wa ashab al-fadail ulama'an al-kurama wa bimuqaddimah Imam Masjid Taichung Bapak Abdul Hasan, juga Bapak Muhammad yang sudah meninggalkan dunia ini, arena ini. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan kekuatan zahir batin untuk membantu saudara-saudaraku memperjuangkan Islam di Taiwan. Sayyidil Akh yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Ustaz Haji Darwin Hasibuan, Qari internasional yang sudah naik 2 kali di panggung ini, cocok dengan gelar beliau SPDI, sudah punya 2 istri. Kan sudah naik 2 kali. Kalau beliau SPDI, kalau saya MSI, masih 1 istri. Nah, sedangkan dulur-dulur saya yang sebelah sana tuh banyak yang STMJ, sudah tua masih jomblo. Ini yang sebelah sini gelarnya subhanallah IR, Ireng Roto. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus KMIT Mas Yadi dan seluruh anggota, Ustadz Yogi, Ketua IMIT Ikatan Muslim Indonesia Taiwan di Taichung bersama seluruh pengurus, Mas Dedi dan segenap kepanitiaan yang saya banggakan,
Juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Tania Ros yang mewakili KDEI, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan. Namanya nggak sesuai dengan profesinya. Ya, pekerjaannya di kantor dagang ekonomi, tapi namanya di pertanian dan perkebunan. Kan Tania Ros, Tani itu ya tani, Ros itu tanggal. Harusnya di kantor pertanian dan perkebunan saja. Ya, biar nggak terlalu gemuk. Tidak lupa Zaujati, anti habibati, my wife and my son. Di mana, Pak? Ya. Kalau ingin tahu, pokoknya di majelis ini yang paling cantik yaitu istri saya. Yang sebelahnya Bu Tania, yang itu mantan pacar saya. Gak enak lagi ngerasani kamu enak. Aku ngerti. Panor nek ngono bojone kok uwae. Sing ngerasani ngono, sing ngomong ngono tak dongakne lambene ibune. Subhanallah, saudara-saudaraku, para ikhwan yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Para akhwat yang cantik-cantik, yang ayu-ayu, baik yang berkerudung, berjilbab, maupun yang nggak pakai kerudung. Ada yang tomboy, ada yang pakai topi, ada yang bahkan pakai celana pendek. Memang fansnya Anwar Zahid itu Anwar Zahid. Ya memang orangnya zahat. Jadi fansnya itu mulai semua kalangan. Sampai tadi banyak yang cuma pakai celana pendek perempuan. Ya apa-apa, aman. Aman kan? Terutama untuk para akhwat, karena himbauan dari pemerintah Taiwan, ya tidak boleh pakai cadar, ya tidak usah pakai cadar. Nyatanya yang pakai celana pendek ya aman. Soalnya gini, rupamu rambut jaji. Kalau di Timur Tengah itu pakai cadar emang cantik-cantik. Kalau nggak ditutupin pakai cadar menimbulkan fitnah yang besar. Sama nggak pakai cadar nggak menarik. Kalau bercadar tujuannya biar aman, karena itu dilarang oleh pemerintah Taiwan. Itu kan juga nggak bagus untuk pekerjaan Anda. Juga bisa membahayakan teman-teman yang lain. Maka kalau tadi ada himbauan diganti dengan masker, kalau saya enggak, biar aman, tetap tertutup, ganti helm teropong. Itu kan nggak dilarang sama pemerintah. Setuju? Enggak, pokoknya pengen aman, ganti helm teropong. Geludung-geludung dan tidak dilarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena keterbatasan waktu, langsung to the point. Sama sekalian, satu ketika ada seorang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya ini orang bodoh, nggak berilmu. Saya ini sangat sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak ngurusin dunia. Terlalu sedikit ibadah saya, terlalu banyak maksiat saya. Terlalu banyak kezaliman saya, terlalu sedikit perjuangan saya. Ya kurang lebih gambarannya kayak ya semua yang hadir di sini. Yang namanya semua tanpa terkecuali, termasuk yang ngomong jelas. Mohon petunjuk ya Rasulullah, bagaimana agar
saya jadi orang baik dan hidup saya senantiasa diridhai Allah. Amin. Pertanyaan diamini. Amin itu kalau doa. Ini pertanyaan kok diamini. Rupanya ayu kok. Ini seorang sahabat mohon petunjuk dan bertanya kepada Rasulullah, saya yang bodoh, saya yang banyak dosa, kata sahabat tadi, saya yang sedikit ibadah, saya yang sedikit nilai jihadnya, bagaimana agar menjadi orang yang baik dan hidup saya diridhai Allah. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk simple, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Kamu minta fatwa pada hatimu, kamu minta fatwa pada hatimu, mintalah petuah pada hatimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa, bagaimana hatimu menasihati, ikuti, pasti kamu akan menjadi baik. Karena sesungguhnya hati itu senantiasa berpihak kepada kebaikan. Orang itu asal mengikuti hatinya pasti jadi baik. Orang jadi jahat itu karena mengikuti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Berarti mengikuti keinginan diri sendiri. Yang benar harusnya akan mengikuti keinginan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pesannya Rasulullah, kalau ingin jadi orang baik, hidup senantiasa diridhai Allah, tanya pada hatimu, minta fatwa pada hatimu, minta petunjuk pada hatimu. Bagaimana hati berkata, bagaimana hati memberikan fatwa, memberikan petunjuk, ikuti, pasti kita akan jadi baik. Jamaah sekalian, pada dasarnya setiap manusia itu hatinya baik. Hati selalu berpihak pada kebaikan. Sesuatu itu kalau baik, demi Allah, setiap hati manusia mengatakan dan setuju bahwa itu baik. Sebaliknya, sesuatu itu kalau jelek, hati setiap manusia demi Allah setuju dan mengatakan bahwa itu jelek. Kalau kurang percaya, tolong pertanyaan saya dijawab untuk membuktikan ini. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Kurang semangat. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Lihat jawabannya kayak pernah ngalamin. Maling itu ngerti kalau yang dilakukan salah, karena yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dilakukan itu jahat. Maka sering saya sampaikan, tidak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Tidak ada maling ngomongnya anak enak, nanti gantiin bapak ya nak. Bapak ini keluar masuk penjara udah 9 kali. Kamu nanti harus bisa ngerampok. Tidak ada. Tidak ada. Kabur dari majikan itu baik apa jelek? Ada yang pernah? Saya ulang. Maka tadi dihimbau, orang yang kabur itu juga sadar kalau yang dilakukan itu salah dan berbahaya. Maka pasti dia pesennya sama teman-temannya, kamu jangan tiru saya, jangan kabur kayak saya. Oke, saya ulang. Ya kan karena bilang terpaksa, berarti kan hatinya sendiri mengatakan bahwa itu salah. Pelacur. Pelanggannya pada sorak. Kalau nggak ngerti, begengge lu begengge. Itu dia ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Ngerti bingit. Bukan sekedar ngerti bingit, karena pelacur itu tahu yang dilakukan salah. Maka tidak ada pelacur yang ingin anak perempuannya jadi pelacur. Gak ada pelacur ngomongin anak perempuannya, Duk, besok ganti ibu yang Duk. Ibu ini pelacur sukses. Semalam ibu bisa ngandangin burung 25. Nah, kamu nanti jualan krotonya harus lebih laris. Kok kroto? Ya pakan mano. Gak ada. Yang dilakukan itu jelek, hatinya juga mengatakan bahwa yang dikerjakan itu salah. Oleh karenanya orang melakukan kejahatan itu pasti nggak ingin diketahui orang lain, pasti sembunyi-sembunyi. Sehingga nggak ada koruptor mengadakan konferensi pers. Masa ada koruptor konferensi pers di syuting semua televisi nasional terus siaran? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ketahuilah kenapa proyek ini sampai sekarang masih mangkrak. Ya karena dana dari pemerintah sebenarnya lebih dari cukup, tapi yang dialokasikan cuma 45%. Nah yang 65% kami garap bersama kroni-kroni kami.
Pencuri bilang-bilang nggak ada. Mbak, semalam kehilangan HP mbak. Aku tuh yang ngambil. Nah, sehingga koruptor, penjahat, pencuri itu simbolnya apa? Tikus. Tikus itu melakukan kejahatan kalau nggak ada orang. Kalau lagi ada orang dia kaya-kaya nggak butuh apa-apa. Riwa-riwi, mondar-mandir, seliwar-seliwar kaya nggak butuh apa-apa. Tapi begitu ada kesempatan nggak ada orang, kabel-kabel diembat. Padahal tuh tikus nggak doyan kabel. Copet itu kan kayak gitu tuh. Riwa-riwi ini kadang-kadang mana gitu. Iya. Orangnya juga ikut ketawa. Gak apa-apa, kita nyopet amal kebaikan. Amin Allahumma. Oke, sebaliknya orang yang melakukan kebaikan karena itu cocok dengan kata hatinya, itu malah maunya kepingin diketahui orang lain. Ini pengajian bisa jalan itu karena jasa saya. Kalau nggak ada saya nggak mungkin. Biasanya kayak gitu. Jangan heran kalau ada orang jadi imam sholat jamaah di fase-fasein. Takbir aja wah medeni wong penyakitnya orang melakukan amal kebaikan itu adalah riya, ujub, sum'ah. Jangan heran kalau ada orang jadi imam wah di fase-fase sampai di lidah kelotak-kelotak. Penyakit orang melakukan amal kebaikan itu adalah pamer. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, halo, hati itu merupakan key position. Kerja nang luar negeri apa? Kayak dibaleni angel. Posisi kunci penentu baik dan tidaknya manusia. Karenanya di hatimu ada cermin. Malah ngingeti banser. Banser nggak 5 menit ganti. Setahu saya, kalau presiden lagi sambutan itu yang pengawal di belakang itu kayak patung. Sampai presiden selesai pidato ya nggak ganti-ganti. Saya tantang kuat-kuatan ada aku. Halo. Di dalam hatimu ada cermin. Ketika cermin di hatimu itu engkau bersihkan dengan apa? Dengan berzikir, beristighfar, bersolawat, dengan baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal solih. Itu untuk membersihkan cermin di hati. Ketika sudah bersih, maka cermin itu akan jadi bening. Semakin dibersihkan, semakin bening, semakin bening, semakin bening, semakin memantulkan cahaya Allah, cemerlang. Kemana mantulnya cahaya tadi? Ke sekujur tubuh. Ketika mantul di mata, karena pantulan cahaya Allah tadi, maka matamu. Ini kan bahasa Indonesia. Coba ngomong matamu dulu. Terus aku bahasa Indonesia. Matamu akan menjadi mata yang baik, mata yang senang melihat keindahan alam ciptaan Allah, diambil ilmu dan hikmahnya, mata yang senang untuk baca Al-Quran, baca buku, mutolaah kitab, mengkaji kitab, mata yang senang melek, dijak ngaji ini yang melek betah karena pantulan cahaya tadi. Tapi kalau mata itu tidak kena pantulan cahaya Allah, akan menjadi gelap, sehingga matamu ya gelap. Jadi pakai baca Al-Quran yang belereng, jika maca kitab yo sebab tidak melek ngaji ini yo perih, lihat keindahan alam ciptaan Allah ngeres, tapi lek ngincen wong adus. Maaf, ini kan lagi musim. Orang baca Al-Quran yang begitu gede, hurufnya besar-besar, Qurannya lebar,
tulisannya gede-gede tapi tidak cetak. Tidak cetak ya, tidak ketak ya. Nggak kelihatan, padahal itu Quran lebar, tulisannya gede-gede, nggak jelas. Sedangkan HP yang begitu kecil, tulisannya renik, cili-cili. Itu yang WhatsApp, yang BBM, yang Facebook, yang Twitter, yang macam-macam itu kecil-kecil tulisannya, tapi jelas. Sampai udah kasih pengajian aja masih kober, cecing, masih kober. Kenapa ketika pakai baca Al-Quran kok nggak kelihatan, pakai baca tulisan di HP yang kecil-kecil kok kelihatan? Karena nggak ada pantulan cahaya Allah. Itu mata, bahasa Inggrisnya dinamakan the picture. Meskipun melorok tapi orang kayak halo tuh yang sebelah sono tuh baca Al-Quran ini gak ketok, tapi ini film Blue. Apa pengalaman Umi Abi koncoku? Ini mata-mata yang error itu mata yang error. Ingat, ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis, mencucurkan air mata karena bertaubat, menyesali dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang sering digunakan untuk mencucurkan air matanya, menangisi seluruh kesalahan dan mentaubati dosa-dosanya. Mata itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang kedua, mata yang sering dipakai untuk membaca Al-Quran, melihat keindahan alam ciptaan Allah untuk diambil ilmunya. Mudah-mudahan matamu masuk mata-mata seperti itu. Amin. Oke, saya lanjut. Ketika cahaya dari cermin hati tadi mantulnya di telinga, maka telinga itu akan menjadi telinga yang indah, telinga yang gemar mendengarkan tausiah, mendengarkan petuah, mendengarkan nasihat, mendengarkan kalam-kalam ilahi dikumandangkan, mendengarkan lantunan-lantunan dan gema sholawat Nabi, mendengar kumandang adzan panggilan Allah, menembus telinga pendengarannya, turun ke hatinya dan menggetarkan hatinya. Itu telinga yang luar biasa. Tapi mohon maaf, ketika telinga itu nggak kena pantulan cahaya Allah, telinga itu akan menjadi the kopok and the bodek, the tuplek. Ada loh itu, pakai dengerin Al-Quran itu malah keri, denger azan itu malah marah-marah, ya cureken. Nah ini kalau lagi di Indonesia itu sekarang lagi demam sinetron. Saya itu kalau lagi di kampung-kampung saya sampaikan subhanallah, betapa sekarang banyak ibu-ibu yang benci sama adzan. Karena memang sinetron-sinetron yang digemari itu jam tayangnya itu pas bareng dengan masuknya waktu sholat. Ya itu kalau lagi adzan asar itu banyak yang benci karena itu waktunya utaran. Ada sinetron judulnya kayak gitu. Subhanallah. Halo? Halo? Bisa dilanjut? Oke, ketika cahaya itu mantul di tangan, tangan ini akan menjadi tangan yang baik, tangan yang gemar menolong, gemar berirfat, gemar bersedekah, tangan yang gemar membantu, pokoknya manfaat. Tapi kalau nggak kena pantulan cahaya Allah, tangan itu ya suka the neritis. Kita bokong gede aku tuh teblek-teblek. Kok iya sih nih kok pengalaman. Bokongmu apa tahu tak teblek? Ketika mantul di kaki, subhanallah, ini udah pada pulang apa dipanggil majikan? Oh, dipanggil majikan, berarti ini kesiangan nih ngaji ini. Oh, kesorean. Panitia untuk evaluasi ke depan berarti mulainya agak pagi. Apalagi saya bagian kalian belakangan, cuman karek leso etok.
Orang ketika di awal itu kan masih kondisinya fresh, masih fit. Nah aku kita lemes apa? Orang yang berdaya luntur. Karena jemburin tidak melaku. Mau si ayu tidak nongol dulu. Atur suwun. Panitia lain kali biar agak longgar waktunya. Nah, yo. Ketika mantul di kaki, maka kaki itu juga akan menjadi kaki yang baik, gemar melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Ketika sekujur tubuh ini kena pantulan cahaya Allah, maka tubuh ini akan menjadi tubuh yang baik. Amin. Pokoknya tidak ngaji yo seneng, tidak sholat yo seneng, yo betul-betul dipentingkan meskipun dalam keadaan kerja yang waktu sholat duhurnya misalnya nggak ada, double sama asar di jamak takhir, kan sudah ada aturannya, wis sering diterangno kan, sudah sering dijelaskan kan, jadi sempetin adanya, jangan kok terus wis adanya sholatnya dulu, jangan kayak yang sering saya sampaikan di mana-mana, mau sholatnya digorong, usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Itu kan bingung no malaikat tuh. Udah kayak gitu sholatnya nggak kualitas, Allahu Akbar, turun-turun jadi tuli-tuli duduk-duduk. Ya karena buru-buru kerja sih, turun-turun jadi tuli-tuli duduk-duduk, turun-turun jadi tuli-tuli duduk-duduk. Bingung no malaikat. Malaikat mau nulis tuh bingung, ini tak tulis apa? Kok seperti gerakan sholat, buku udah kadung dibuka. Malaikatnya nesu, kesuwen, catet aja senam. Ringkesnya, hati manusia menentukan baik dan buruknya manusia. Saya kalau ngaji, tolong biar mudah dipahami. Jamaah sekalian, manusia itu ibarat botol. Apa botol apa? Pokoknya botol, nggak usah tanya. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Terserah aku, ceramah aku. The gendul. Botol itu sama. Gendul kira-kira. Ini ki ono sing chattingan. Aku lagi dengerin tausiahnya Pak Anwar. Chattingan tapi ngomongnya lagi dengerin aku. Mana? Ya sing lanang-lanang iki ono sing chattingan karo cewek Hongkong iki. Makanya gajinya nggak sampai rumah, dikirim ke Hongkong sana. Woi. Woi. Dengerin aku dong. Susah dong mendatangin aku. Oke, dengerin. Botol itu bisa sama, botolnya sama, tapi nilainya berbeda apabila isinya nggak sama. Botol itu apabila isinya air mineral, itu harganya bisa pakai Indonesia saja ya, kita orang Indonesia. Bisa Rp5.000. Kalau isinya air oksigen, harganya bisa Rp10.000. Kalau botol ini isinya comberan, apa yang comberan yo rayumu kuwi. Peceran ini loh bro, peceran. Ini yang enggak payu, enggak laku. Kalau botol ini diisi susu, aku ngomong susu kudu hadap sana. Takut ada yang tersinggung. Itu harganya bisa Rp20.000. Nah, kalau botol itu diisi madu yang bagus, ya harganya bisa ratusan ribu, bisa 700.000 sampai 1 juta rupiah. Apalagi botol itu diisi minyak wangi bibit yang asli itu, wah itu bisa jutaan harganya. Botolnya sama tapi harganya bisa berbeda karena isinya yang beda. Manusia juga begitu, sama bahannya sama. Ente bro sama Ustadz Darwin Hasibuan bahannya sama, proses pembuatannya juga sama, melalui Departemen Perpetingkringan dan Pergelendingan. Orang usah diketakno. Kulitnya bisa sama, dagingnya sama, tulangnya sama, darahnya sama, keringetnya sama. Manusia itu sama-sama kecut. Air seninya, air kencingnya sama-sama pesing, tapi nilainya bisa berbeda. Mohon maaf, saya Anwar Zahid dengan beliau Pak Insinyur Haji Joko Widodo, presiden kita yang sekarang, Presiden Republik Indonesia, sama manusianya.
makan sama nasinya, minum sama airnya, tapi beda. Kalau Pak Presiden kemana-mana yang ngawal pas pampres, kalau saya yang ngawal banser guru-guru. Enggak ada gitu. Subhanallah. Loh, itu saya. Nenek kayak gini sih harus ngawal sopo. Padahal sama-sama manusianya. Gitu loh. Saya sering sampaikan kalau Pak Presiden sakit dikit aja masuk Trans TV. Kalau saya sakit parah ya Trantangan. Sama-sama trannya tapi beda. Botol digendul itu kalau isinya minyak wangi. Isinya minyak wangi. Sewaktu-waktu bocor dia bau harum karena isinya minyak wangi. Orang juga gitu. Kalau hatinya merek minyak wangi, bocor lewat ucapan wangi, nyenengin orang. Bocor lewat perbuatan, jadi perilaku juga harum, bermanfaat, nyenengin orang, ngangenin modelnya. Kayak aku. Enggak. Tapi mohon maaf. Apa? Ngemes. Oh, kayak tugas ini bagian kau enak. Pak Kiai, mohon jam 15 lebih 10 mic-nya dimplok. Penggalangan dana Paroan aku yang ngemes wani biro ya sebentar di materinya di pasno di tekan tinggi. Nah, orang kalau dalamnya bagus maka bocor lewat ucapan, nanti bocor jadi perbuatan ya bagus. Tapi sekali lagi mohon maaf, botol kalau dalamnya bangkai sewaktu-waktu bocor ya bau bangkai. Orang itu kalau batinya merek bangkai ya keluar lewat ucapan, jadi perilaku perbuatan ya kan tolong ucap ya kayak gitu, sehingga embok aku ngomong situ omong-omong sendiri enggak. Di dalam hati itu ada niat, dan niat ini penentu semua amal. Amal itu jadi baik, amal itu jadi buruk, amal itu diterima, amal itu ditolak, itu tergantung nih. Nah, saya jadi ingat pernah saya nanya salah satu murid saya, halo, saya nanya gini, kamu ujian pernah nyontek apa enggak? Yang saya tanya murid saya, itu dia jawab, ya pernah bah. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu ujian kok nyontek? Kan nyontek itu dosa, nggak bagus. Jawabannya sungguh di luar perkiraan saya. Dia langsung menjawab, loh bah, innamal a'malu binniyat. Kan semua amal itu tergantung niatnya. Akhirnya saya tanya, lah kamu nyontek itu niatnya apa? Ya biar nilainya bagus, nanti orang tua akan senang. Membanggakan orang tua kan bagian dari ibadah. Itu kan termasuk birrul walidain. Subhanallah, saya sampai gobek-gobek. Ini murid ini luar biasa. Jadi luar biasa. Dia jawabannya innamal amalu binniyat. Semua amal kan tergantung niatnya, Pak. Nah, saya niat nyontek itu biar nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, orang tua saya senang, bangga dengan saya. Berarti membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua itu bagian dari ibadah. Ini saya tepuk tangan ini berarti mental bajingan nih. Orang nggak bener kok ditepuk tangan nih. Subhanallah, akhirnya saya ngomongin kayak gini. Ya udah kalau begitu, karena niatmu sungguh mulia nak, besok-besok lagi kalau kamu nyontek, mulailah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau nyontek, ya Allah, mudah-mudahan nggak ketahuan sama pengawas. Itu berarti kan Allah dijadiin satpam, suruh ngawasin dia, suruh jaga dia biar nyonteknya aman. Ini orang yang syahsiyah ghairu rasyidah, pribadi tanpa petunjuk kebenaran, pecah kepribadiannya. Ini mengkhawatirkan, jangan-jangan waktu ujian nyontek diawali dengan bacaan basmalah, nanti begitu jadi pejabat mau korupsi diawali dengan Al-Fatihah.
Orang senang, orang susah, itu tergantung bagaimana dia mengelola hatinya. Mohon maaf karena ini ada permintaan dari panitia penggalangan dana. Kan jamnya sudah 15 lebih 10 menit. Biar saya nggak salah sama panitia, karena yang membelikan tiket saya adalah panitia. Meskipun tiketnya ekonomi. Duduknya di belakang lagi, itu pun ada kepastian itu malam Sabtu, Jumat sore saya baru datang dari Kalimantan. Jumat sore baru ada kepastian kalau visanya udah kelar. Saya ini udah kosel-kosel. Sampai ngomong gini, "Bah, yang ngurusin visa itu siapa?" Ya tak bilangin ya panitia, kecanggih blas. Terus tak rayu, ya udah nanti kalau nggak jadi berangkat ya kita ke Taiwan sama-sama, karena ini di bulan Rajab yang mulia, sambil berinfak bersedekah kita sama-sama baca doa yang diajarkan Rasulullah SAW setiap menapaki bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, agar semuanya dapat keberkahan. Dan doanya semuanya sudah hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim sama. Allahumma barik lana. Mesti guyu ya. Barek bayanganmu lah lima rozat tanah. Menyenelenganmu badokan pokoknya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya ulang, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sebelum sama-sama kita baca, kalau diartikan Allahumma ya Allah barik, berikanlah keberkahan, selalu bertambahnya kebaikan lana kepada kami semua ya Allah, di Rajaba, di dalam bulan Rajab yang mulia ini, wa Sya'bana, dan pula di dalam bulan Sya'ban, wa balligh, dan sampaikanlah nah kami semuanya ya Allah Ramadana, ke bulan suci Ramadan. Ya, sama-sama kita baca Allahumma barik lana Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Salawat. Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim artinya doa tadi, ya Allah jamaah nyuwun barokah ing bulan Rajab. Amin amin amin. Ya Allah jamaah nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah jamaah nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Shalawat. Salli
lana irajana wa sya'ana wa balighna Ramadana wa sya'ana wa balighna Nerata kongkon ojo muni. Artinya doa tadi, saya pakai syair artinya doa tadi. Ya Allah mugi menengok paring barokah ing bulan Rejab. Amin. Angel lho kata-kata ini kan. Kalau tadi cep up semua. Ya Allah mugi paring barokah ing bulan Rejab. Ya Allah mugi paring kenikmatan ingkang jagem iman Islam ingkang mandeg mangel nggih kata-kata ngono. Ya Allah mugi paring barokah ing bulan Sya'ban. Iki anggungane an kabeh. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan. Saged damel samu nindakaken kesaenan gaya urip kang kebak kamulyan. Sholli Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan ingkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridho urip bahagia mulya wonten donya wonten akhirate sareng mlebet swarga. Ora utekmu elek up kabeh lek an kabeh aja tupeh gagah njur kakean menengo ini aja tupeh gagah njur kakean gagah ora ibadah uripe mes
mesti dengaran kok cerdas ya. Ada yang jemburis tapi cerdas. Gagah ora ibadah uripe mesti. Ayo selawat. Sambil aja tupe ayu banjur do kayak sing nyaut persis aja tupe ayu banjur do elingo tuwamu nek wis kempong perot ora elingo tuwamu nek wis kempong perot yuk selawat Sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan berapapun yang disedekahkan, yang diinfakkan menjadi tabungan amal yang terkabul dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, manusia ini makhluk yang lengkap, diberi piranti secara lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelengkapan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Agar kita manusia ini benar-benar tahu apa dan siapa manusia itu, yuk kita merunut pada sejarah awal penciptaan manusia yang dibibiti Allah dari Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah memerintahkan kepada 4 malaikat pilihan, halo, yang zaman nyumbang 5 ente yang undat aku sajane ape nyemplungi loro tapi mangkat ora eneng eneng 5 nyumbang 5 mbok undat saiki rungokke aku yu cahayu 4 malaikat ini dipilih Allah dan ditugasi untuk membuat anatominya Nabi Adam. Yang 4 malaikat ini punya nama akhir sama, Il. Malaikat yang nama akhirnya pakai il itu adalah malaikat yang dalam tanda kutip super, ru'asaul malaika. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israil dan Israfil. Kalau tugas-tugasnya sih cuma pelajarannya anak-anak TK. Saya yakin kalau umat Islam semuanya udah tahu. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rizkiku, Israel tugasnya mencabut nyawamu. Dan terserah aku sing ceramah aku. Saya ulang, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rizkiku, Israel tugasnya mencabut, Israfil tugasnya meniup sangkakala, semacam trompet.
Aku jadi ingat pernah ditanya sama anak muda, sering saya sampaikan, Pak, katanya Israfil itu tugasnya niup trompet. Aku yang jawab, yo. Dia nanya lagi, nah kalau trompetnya udah ditiup tuh katanya hari kiamat, yo. Masih dia nanya, nah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Tak jawab, belum. Tapi wis dimut. Emang iya kok. Sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan dunia, Allah udah menciptakan sur, sangkakala itu langsung diserahkan ke malaikat Israfil. Israfil, muten. Udah dimut, tunggu instruksi. Begitu ada instruksi, tiup. Hancur taijung ini. Entek taipe. Jawa aman. Mana mulia ya? Di sini terus cita-citamu kan ya enggak toh. Nah, kecuali kalau udah nikah sama warga sini dan mampu memualafkan, wah itu luar biasa. Kalau bisa, dan enggak ya mulia. Kenapa gini terus? Ini kan hanya batu loncatan saja untuk cita-cita ke depan. Masa sampai narap moyok no gini. Udah. Nah, niupnya nunggu kiamat nanti. Itu ada yang nanya lagi. Nah, kalau niupnya nunggu kiamat, sekarang Israfil tugasnya apa? Yang ngeresi trompet. Biar nggak berkarat. Nunggu nek teyeng nunggu yang disebul muni seperempat. Berarti yang kiamat cuma seperempat. Yang 3/4 kan nggak kiamat, gagal berarti. Nah, udah 4 malaikat ini ditugasi sama Allah untuk membuat anatominya Nabi Adam, diambilkan dari tanah-tanah bumi, bahan bakunya. Cuman yang minta instruksi, minta petunjuk ke Allah, diratani, pokoknya dijumputkan, dikerawokkan dari tanah-tanah bumi rata. Jadi yang putih-putih, ini putih-putih ya untuk mampu tanah ini. Untuk mampu tanah ini, makanya kudu mereka. Masih nyireng-nyireng gini. Ini mampu tanah Afrika. Mampu Afrika. Ya kok damai aku. Ya maksudnya aku ben oleh bolong. Ini malaikat minta petunjuk ke Allah. Ya Allah, ini mau membuat tangan, diambil dari tanah mana? Instruksi dari Allah, tangan bikin dari tanah Son'ah. Son'ah itu ibu kota Yaman. Sekarang itu bahan baku pembuatan tangan dari sana. Mau membuat kaki, diambil dari mana ya Allah? Kaki ambilkan dari Maghrib, Maroko sana. Mau membuat bokong, pantat, ini diambilkan dari mana? Diperintah Allah, pantat ambilkan dari Jabal Khawf. Jabal Khawf itu India. Mungkin yang India itu bokongnya semok-semok. Bahan baku pembuatannya itu apa? Percaya diomong. Mau membuat dada, ini diperintah sama Allah, dada ambilkan dari Irak. Baghdad, orang sana tuh alim-alim, wali abdal yang selalu jumlahnya 40 dan 40 itu dari patok dunia, itu mayoritas dari Baghdad. Mau membuat kening, debatok, ini bahannya dari mana ya Allah? Diperintah Allah untuk kening, ambil dari tanah Arafah di Makkah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Enggak amin, enggak kira iso. Mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Insya Allah mustajabah doanya orang sekian banyak. Kening, batok, dan seluruh wajah ini bahan bakunya dari tanah Arafah. Secara harfiah, secara bahasa, Arafah itu artinya mengenal. Maka orang karo kenalan itu yang dilihat pertama mesti batok, gak kira kelek. Masa kenalan pertama terus delok bokong, gak mungkin. Arafah, mengerti, memahami, halo, ketenangan, ketentraman. Sehingga anak cucu Nabi Adam kalau lagi susah, gelisah, resah, andilau, antara dilema dan galau, sumpek, jibek, judek, bingung, kalau kepingin sembuh solusinya kening, ini tempelkan ke tanah, nyung sepo. Ini sing dewe tanggal lunas-lunas. Sumpah kemudian itu kok ini nyung sepno kali. Artinya pakai sujud. Orang sujud itu kan keningnya disosokkan ke tanah. Segede apapun problemmu, sebesar apapun masalahmu, kalau pengen tenang, pengen tentrem, pakai sujud. Sujud itu keadaan di mana seorang hamba itu posisinya paling dekat sama Allah adalah ketika bersujud.
Halo, madul nang Gusti, bersimpuh di hadapan, mohon petunjuk kepada, minta solusi kepada, mesti beres. Taman aja bantah, ngenteni garapane Gusti Allah kesuwen. Gusti Allah ini garap apa-apa gak gelem cakcek. Lemot Gusti Allah. Pancene Gusti Allah kakean garapan. Ya jangan gitu. Allah yang dianggap kakean garapan gimana? Allah itu garapannya halus. Saking halusnya sampai gak ketoro. Pohon-pohon yang dulunya kecil jadi besar itu yang besarkan Allah. Diodoti tapi gak ketoro. Modotine ya apa? Ibu-ibu hamil itu wetenge pelentra-pelentu, yang kita sing gedeno bojone. Ya ora iso ya Gusti Allah. Tapi halus carane. Sing hamil itu ndak tahu modote apa. Gusti Allah garapannya halus ngono itu. Ya sampai bisa saya datang ke sini beresi sing beresi sapa? Allah yang bikin, semuanya itu takdir Allah. Allah ridho kepada acara hari ini. Sehingga apapun yang menjadi arah, apapun rintangannya, meskipun waktunya semepet, tapi nyatanya oleh Allah ditakdirkan Anwar Zahid bisa ketemu sama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Terus tetap berjihad saudaraku. Oke, kemudian halo, ringkas karena waktunya tinggal. Ketika yang ngomongku kapan yuk proses penciptaan anatomi Nabi Adam ini hampir selesai, tinggal satu organ yang belum. Malaikat 4 tadi rombongan menghadap Allah, ya Allah ini pembuatan anatominya hampir purna, tinggal satu organ yang belum. Apa malaikat yang belum? Allah tanya gitu. Sebenarnya sih Allah udah ngerti, kok pakai nanya? Ya, emang kadang-kadang Gusti Allah gayanya seperti itu. Itu diomongin kok gak percaya. Gusti Allah ya kadang-kadang gayanya udah ngerti pakai nanya. Ini untuk pelajaran. Musaman yang ngomong, bukan saya harus nang pasar, pakaiannya udah kayak gitu kan jelas kalau mau belanja pakai tas gupi. Nang pasar Mbak. Saya ditanya ya, iya. Disuruh majikan belanja. Padahal ya sudah ngerti nih. Masa ditakani ke pasar Mbak? Nggak tahu nanya. Ini bukan hanya orang biasa dok, orang-orang pandai yo tiru. Pengupacara yang pinter-pinter, inspektur sama komandan upacara udah sama-sama tahu, sama-sama ngerti kalau pasukannya udah siap. Gitu inspektur ya dilapori ya karo komandan itu. Wah, upacara siap dimulai. Inspekturnya yang janai laksanakan. Padahal udah sama-sama ngerti. Masa ada inspektur dilapori komandan, apa? Upacara siap dilaksanakan. Seru. Ya, laksanakan. Ini pinter-pinter itu. Sama, Allah udah tahu. Tapi nanya, apanya yang belum? Para malaikat menjawab, hatinya yang belum. Ya Allah, ini kita bikin dari tanah mana? Kemudian Allah kasih instruksi malaikat, khusus hati jangan dibikin dari tanah dunia. Khusus hatinya Nabi Adam aku ciptakan spesial dari tanah surga. Jadi organ hati ini tercipta dari tanah surga. Hati membentuk karakter, hati membentuk mental, sehingga anak cucunya Nabi Adam yang bernama manusia termasuk yang hadir di sini semua maunya tuh mentalnya mental surga. Karena hati manusia ini terbuat dari tanah surga, sehingga manusia itu maunya mentalnya mental surga. Mental surga itu gimana? Ya mau enak, gak mau susah. Di surga itu apa yang diinginkan? Kecapaian, sakdek, saknyet, keturutan. Ingin apa langsung, ingin apa langsung. Itu di surga. Di surga itu tidak ada susah, yang ada seneng. Di surga itu tidak ada payah, tidak ada repot. Yang ada enak, yang ada nikmat. Maka manusia itu mentalnya kayak gitu, mental surga. Maunya sih nggak usah pakai kerja, tapi duit banyak jadi orang kaya. Potong kamu lah menurut. Ya mental surga itu emang kayak gitu. Tidur dan tidur. Begitu bangun ngisor bantal tumpuan duit. Nggak usah berkarya, nggak usah berprestasi, tapi dapat penghargaan. Itu mental surga. Memang di surga itu yang ada kan enak.
Gue paham bukan kamu ini. Di surga itu gak ada rakyat, gak ada anak buah, gak ada bawahan, semua pimpinan, semua ahli surga itu pimpinan. Rakyatnya siapa? Ya para malaikat, para bidadari itu jadi rakyat. Maka manusia itu mentalnya mental pemimpin. Saya yakin gak ada orang yang jadi pembantu kok selamanya mau jadi pembantu. Karpe yo kepengen jadi majikan cuma raiso. Halo. Kalau Pak RT ditanya kepingin jadi kepala desa apa enggak, mesti kepingin. Pak kepala desa ditanya kepingin jadi camat, kepingin. Itu mental pemimpin. Pak camat tanya pengen jadi bupati, mesti kepingin. Pak bupati ditanya pasti pengen jadi wali kota, kepingin. Jadi gubernur, kepingin. Halo. Pak gubernur ditanya pengen jadi presiden nggak, kepingin. Pak presiden nggak tahu aku. Soalnya di atas presiden itu cuma peci, fotonya pakai peci, sama Garuda Pancasila. Ingin kaya, boleh apa enggak? Halo. Ingin jadi orang kaya, boleh apa enggak? Oh, kalau saya harus. Orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu jangan sampai miskin. Dilanjut dah ini. Orang Islam itu dilarang miskin, harus kaya. Buktinya Al-Quran yang 30 juz 114 surah itu nggak ada satu ayat pun yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat, menerima sedekah. Nggak ada. Coba kalau ada yang tahu ayatnya, hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Yang ada adalah perintah untuk mengeluarkan zakat, membayar zakat, mengeluarkan sedekah, berinfak. Nah, bisa mengeluarkan zakat, bisa sedekah, itu harus memenuhi syarat. Di antara syaratnya ada nisab, ada yang dikeluarin. Itu perintah untuk miskin apa untuk kaya? Itu anjuran untuk miskin apa untuk kaya? Loh, mana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat? Gak ada. Yang ada justru adalah perintah untuk mengeluarkan zakat. Orang Islam harus kaya. Ayat Quran yang pas tengah, biasanya lafaz ada yang warna merah ditulis tebel, wal yatalattaf, pas di tengah-tengah. Itu ayat apa? Ayat ekonomi. Ditaruh pas di tengah. Ini simbol betapa ekonomi merupakan pilar penyangga kekuatan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Ayat ekonomi ditulis di tengah-tengah, bahwa ekonomi merupakan pilar utama. Halo. Kalau orang kita masyarakat Indonesia, tangan tuh jarinya 5. Yang menyimbolkan orang kaya itu jari tengah, yang paling gede, yang paling tinggi. Ini simbolnya orang kaya, tempatnya di paling tengah. Coba, kan kalau filosofinya gitu, jempol ini kiai, ulama, guru, ustadz harus jempol. Kalau belum jempol, jangan ngaku kiai dulu. Artinya jempol itu menguasai berbagai macam disiplin ilmu, mampu memberikan solusi berbagai problem di tengah-tengah umat. Ini mbora dikatekno aku ngomong. Kadang mohon maaf, punya santri baru 4 ekor rambut ae wong. Jubahnya keleng sereng lemah. Surban 500 meter. Tasbih nggak mau kayak umumnya punya orang dari kayu yang kecil-kecil. Dia ini tasbih kelopo dirantengi. Jadi kalau ngitung blodak. Sekarang ditanya hukum lola, harus jempolan dulu. Lu, ini para ulama jempolan. Nah ini pemimpin, namanya jari telunjuk yang tugasnya nunjuk. Nunjuk itu lurus apa bengkok? Yang lurus sana, meskipun deket sini, tetap lurus. Masa orang nunjuk ini? Meskipun deket ini tetap lurus, maka pemimpin harus lurus. Sana ya sana, sini ya sini. Ini untuk bantuan BMI ya BMI semua, jangan gini gitu. Ini gue paham kok. Nanti yang jadi tengah ini orang kaya. Ingat, kamu itu orang kaya, titipan kekayaan dari Allah banyak.
kamu di tengah, kamu paling gede, kamu paling tinggi, kiri kanan kamu ini butuh bantuan kamu, jangan belendong wetengmu dewe. Nah ini pemuda-pemudi harapan, makanya yang biasa dipakai cincin termasuk akek ini, nggak pamer akek kuelek. Pemuda-pemudi harapan termasuk kalian, pahlawan devisa ini masuk iki ini sampean ini jentik wong cilik wong angklek lu duwe dingklek ora pati duwe jarang-jarang mangan iwak pitik paling lawe iwak betik nah nopo-nopo kecutik dhisik tapi jangan diremehin meskipun ini kecil kadang ada masalah yang 4 gede ini nggak bisa ngatasi yang beresi malah ini upil ini juga waktu iya kita gendok bareng ini pakai jendel aja pakai jempol suwek bro. Al-a'imah min Quraisy, yang jadi imam pemimpin itu dari Quraisy itu yang kemudian berkembang menjadi krus. Yang jadi pemimpin itu ya yang punya krus itu. Kalau nggak punya krus jangan coba-coba nyalon. Rangira dadi mbok apikmu kaya malaikat. Kalau nggak punya krus jangan coba-coba nyalon. Al-fulus yuhyin nufus waman laisa lahul fulus mampus. Itu dalil sing bocah-bocah wis hafal kabeh. Loh iya, sekali lagi orang Islam itu harus kaya. Iya. Jangan sampai miskin. Mental surga lagi. Di surga itu luas tanahnya satu orang itu jatahnya minal masyriq ilal maghrib, jagat wetan tekan jagat kulon 10 kali lipat. Maka karakter manusia itu mental ahli surga itu kalau punya tanah udah 1 hektar kepingin punya 2 hektar, punya 2 hektar ya kepingin punya 10 hektar, punya 10 hektar kepingin punya ratusan hektar. Kalau ada orang punya tanah 2 hektar ditanya ingin nambah jadi 6 hektar apa? Enggak, aku curiga dia bukan potongan ahli surga. Bukan potongan ahli surga. Halo? Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau ada laki-laki ngelihat perempuan cantik mesti senang. Itu mental ahli surga. Loh, karena laki-laki mau masuk surga baru sampai di pintu surga itu sudah dijemput 70 bidadari. Mulane sitok bro, jatahnya itu dari 70. Makanya ya kayak gitulah aku nggak berani nerusin karena ini sensitif untuk sebelah sini. Apalagi nanti terus ingat sama suami yang ditinggal di rumah. Itu mental ahli surga. Mohon maaf, di surga itu minumannya ada sungai dari madu, sungai dari susu, ada sungai dari khamr, arak yang memabukkan. Makanya anak yang mabuk-mabuk itu juga mental suarga itu. Itu mental ahli surga. Nanti dulu. Nah terus di surga itu nggak ada nikah, nggak ada. Ketemu perempuan yang canda cek langsung. Makanya yang gendaan-gendaan itu juga mental surga. Mental surga. Nah, endingnya dari omongan saya, mohon maaf, mental surga itu jatah kita besok kalau udah tinggal di surga. Di dunia ini belum saatnya. Itu jatah besok ketika di surga. Sehingga mental ahli surga kalau dikesusukan di dunia ini, dikesusukan niku wayahe esuk ketika sudah di surga. Kalau sekarang masih di dunia kok pengen cepet ngerasain apa namanya? Cepatnya. Nah, ayo kesusu. Bahasa Indonesia ini kan didisekkan. Bahasa karepku. Kalau mental surga itu ditarik ke dunia ini jadi ajangnya dosa. Ini justru malah jadi sumbernya dosa. Jadi dosa itu adalah mental surga yang ditarik ke dunia. Nggak usah ngeliat sebelah sana, lihat aku aja. Woi, siapa yang ingin merasakan nikmat surga di dunia ini, justru besok di akhirat
dia tidak akan pernah bisa merasakan nikmat surga yang sesungguhnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-ajalah qabla al-awani uqiba bi khilwani. Ada satu pepatah kaidah yang mengatakan, wah aku malah kata-kata tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya itu justru, alhamdulillah aku katirakan ya. Oh subhanallah, Allah saudara kita ya Allah, alhamdulillah ya bro. Tengok-tengok dulu bro, tengok-tengok dulu, tak nampung dulu. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau setelah dapat hidayah ini betul-betul bisa istiqomah. Saya lanjut. Nikmat surga itu harusnya dirasakan besok ketika sudah tinggal di surga. Di dunia ini belum saatnya. Siapa yang ingin merasakan seperti nikmat surga di dunia ini, maka dia di akhirat tidak akan pernah bisa merasakan nikmat surga yang sesungguhnya. Al-ajalah qabla al-awani uqiba bi khilwani. Tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya, maka justru dia akan dihukum dengan tidak bisa mendapatkannya. Loh, contoh, ada anak tergesa-gesa kepingin dapat warisan dari orang tuanya, padahal namanya anak berhak mendapatkan harta waris dari orang tuanya itu nanti kalau orang tuanya sudah meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup dikasih, itu namanya bukan warisan, ya hadiah. Namanya harta warisan itu adalah ketika orang tuanya sudah meninggal. Lah kalau anak kesusu pengen nompo warisan padahal wong tuane isih urip, kesuwen pateni ae. Ini anak justru malah tidak berhak mendapatkan warisan. Secara hukum, anak yang membunuh orang tuanya, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Iya. Demikian pula tergesa-gesa ingin merasakan nikmat surga padahal belum waktunya, padahal belum saatnya. Halo? Itu besok kalau sudah tinggal di surga, ning dunya kok pengen cepet-cepet ngrasakno. Iki mesti mikir sing wedok paling bojone, sing wedok paling bojone. Ora usah usil kok dadi. Aku ora mikir ngono. Sebentar, aku materinya ini masih belum tutup. Tunggu pameran nomburi kan ya. Yang sekali-kali nyawang aku belenek ya ganti nyawang. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, selanjutnya bekerja dari kalian itu adalah merupakan bagian dari jihad, bagian dari ibadah. Ruang toh? Aku diundang sini kan disuruh ngomong. Tolong didengerin. Ada kisah, ada sahabat yang ikut sholat jamaah bareng Rasulullah. Ini sahabat orang desa yang ya namanya orang desa lah, ya kayak aku bisa lumayan di bawah. Ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ini orang desa ini ya buruk, ya jemburis. Namanya orang desa kan. Selesai sholat jamaah bareng Rasulullah, selesai zikir berdoa, bersalaman, berjabat tangan sama Rasulullah. Anehnya Masya Allah, justru malah tangan sahabat ini diciumi sama Rasulullah. Ini sahabat-sahabat yang mulia yang lain pada melongo. Tuh orang siapa? Mulia banget tuh orang, sampai tangannya diciumi sama Rasulullah. Kan kebalik, harusnya kan dia yang cium tangan Rasulullah. Halo? Ini Rasulullah jabat tangan sama sahabat desa tadi, malah tangan sahabat itu dicium sama Rasulullah. Sahabat yang lain heran, tapi yang nggak berani ngapa-ngapain. Begitu Rasulullah mencium tangan ini sahabat, ya spontan Abu Bakar Siddiq langsung tiru,
namanya itba Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi, kalau para sahabat itu mampu langsung dikerjakan, nggak pakai nunda. Abu Bakar Siddiq begitu. Wah, Rasulullah aja cium tangan orang itu, aku jangan sampai ketinggalan. Disaut tangannya diusap-usap. Demikian pula Umar bin Khattab. Aduh, Kanjeng Nabi ngambung dengan wong itu. Abu Bakar yang nyocok tangan. Aku yo sampai keri ya. Saut ae le. Tangannya usap-usap. Umar teko Madura. Sayyidina Utsman juga begitu. Kalau Rasulullah, Abu Bakar, Umar aja cium tangan orang itu, apalagi saya juga harus ngelakuin. Wes, ngambungi tangannya karo para sahabat. Namanya wong desa, diciumin tangannya guys, meneng ya. Karo lambene duwe. Ya kayak saya sih. Saya kadang-kadang kalau lagi ngaji, acara pengajian umum udah dikawal banser, dikawal polisi, pagar betis rapet. Itu jemburan sih yo. Masih rondol kepengin jabat tangan wis tak lawan. Nah, tangan satu masih kurang ya kiwa barang. Nah, aku yang nggak ngerti karepe opo ya tak kurang loh sikilnya. Aku ya wis meneng ae. Bukan cuma itu, kadang ada cewek juga loh. Aku tuh udah dikawalin. Kalau lagi habis ngaji tuh namanya ini gosong semua ya. Coba alhamdulillah aku seneng. Alhamdulillah aku sendemek. Alhamdulillah aku senjiwe. Wah, aku nggak ngarepe wong-wong iki. Makanya aku anggar bar ngaji mesti gosong. Dia memang aku nggak ngerti. Ini terus ada sahabat yang memberanikan diri bertanya, namanya Mu'ad bin Jabal. Bertanya, ya Rasulullah, ada apa Mu'ad? Mohon maaf, saya mau tanya, itu tadi siapa yang tangannya Rasulullah cium tadi? Yang mana? Itu tadi orang yang rahimnya butek tadi. Kok apa dia itu kehebatannya kok sampai tangannya dicium sama Rasulullah? Oh, tuh orang tadi toh. Gini loh, kenapa orang tadi tangannya aku cium? Ketika aku jabat tangan sama dia, lah kok tangannya kapalan? Kapalan gimana? Ya kapalan, tangannya kapalan. Begitu tak pegang, cek, geribal, sampai tangan saya tuh garit gitu. Dan terus kenapa kalau tangannya kapalan kok diciumin? Rasulullah bersabda, apa kamu gak ngerti? Allah itu sangat mencintai orang yang kerja keras untuk mencukupi dan menafkahi keluarga. Sangat dicintai oleh Allah. Sampai tangannya kapalan tuh orang kan karena saking kerasnya dia kerja demi untuk menafkahi keluarga. Tapi dia tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Kerja serabutan oke, tapi sholat tetap dikerjakan. Orang yang kerja tuh ninggalno sholat, nah itu bedes. Loh, bahkan Allah menciptakan satu dosa yang dosa itu tidak bisa hapus dengan ibadah makhluk apapun bentuknya. Sekalipun dia sholat bukan cuma maktubahnya, rawatib, qobliyah, ba'diyah dikerjakan, paginya sholat duha, malamnya tahajud, witir, gak bisa menghapus dosa itu. Poso bendino, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, gak akan bisa menghapus dosa itu. Zikir, istighfar macam-macam pun gak akan bisa menghapus dosa itu. Dosa itu hanya bisa terhapus apabila orangnya bekerja dengan keras untuk menafkahi keluarga. Inna minadz dzunuban la yukaffiruha illa sa'yu fil ard. Ada dari dosa-dosa itu ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah apapun. Satu-satunya yang bisa menghapus dosa-dosa itu hanyalah bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi tetap gak ninggal kesot. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam memang sangat menganjurkan kepada umatnya untuk profesional. Ibadah harus profesional, bekerja juga harus profesional. Allah menilai manusia dari sisi profesionalitasnya. Ibadah kalau profesional nilainya tinggi, kalau amatiran nilainya rendah. Orang kerja kan juga gitu. Saya kalau mencontohkan, mohon maaf,
Orang berantem itu kalau profesional duitnya banyak, kayak Manny Pacquiao, Mayweather Junior. Di Indonesia ada Chris John, itu berantem jotosan tapi profesional, maka duitnya miliaran. Nah, Anda berantem amatiran, gak oleh duit malah bonyok raimu, gak ketepaan lebu penjara. Bercanda, cengengesan, guyon, kalau profesional suge, tukul arwana, modalnya cuma kembali ke lab, duitnya puluhan miliar. Sule, Rina Nose, yang baru jadian sama Fakhrul Razi itu bukan itu. Nah itu cengengesan, tapi subhanallah karena profesional duit banyak. Ada lagi Soimah radhiyallahu anha, itu modalnya cuma tapi profesional, bercanda duitnya luar biasa. Halo, main-main aja kalau profesional dapat duit banyak. Tuh Taufik Hidayat, Riki Subagia, Reksi Mainaki, Liliana Nasir, pemain-pemain bulu tangkis itu lari mentok ditampelin, tampil sana balik ke ini, tampil merono balik nomor ini, main-main itu. Tapi profesional duitnya kan. Coba sampean golek olar mentok tampil lono, sopo sing arep bayar. Kalian sama nggak profesional. Sorry, bola satu pakai rebutan 22 orang. Sepak bola itu kan kayak wong edan. Itu satu bola pakai rebutan 22 orang. Enggak wabal dewe-dewe mau. Bawa bola sendiri-sendiri, bola berapa sih harganya murah. Bawa bal dewe, giring-giring dewe, tendang-tendang sendiri, pasang gawang sendiri, gol-golkan sendiri, skor tulis-tulisan dewe. Enggak, ini satu bola pakai rebutan 22 orang. Tapi ketika profesional, lihat kakinya CR7, Cristiano Ronaldo, triliunan bro. Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos, JC, Isco, James Rodriguez. Itu yang Madrid. Yang Madrid Barca kalah, nggak lolos Liga Champions. El Clasico yo kalah nih, makanya tak sebut belakangan. Nah, kalau Barca yo Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar Junior, Rakitic. Apa anak buahku kabeh. Itu kakinya harganya triliunan karena apa? Profesional. Coba sikilmu bubulen. Sorry, mata itu kalau profesional juga dapat duit. Tukang syuting ya nginceng, tapi ya jadi duit. Nginceng wong adus, nah itu duit malah keculek. Tangan nih loh kalau profesional dapat duit. Ini operator yang bagian ini sound system ini. Ini kan tangannya cuma oleh-oleh pentil tau. Tapi profesional, mite triliunan. Musuh nyewa terop ini terlalu banget. Aku setiap datang ke sini ini mesti tendanya yoi. Neng Taipei 2 kali tendanya yoi. Bisa neng Taipei tendanya yoi. Ini kapan aku tekor ini menengok tendanya mesti iki. Ben gak ketoro ini diganti warna. Mesti gitu. Tapi karena profesional itu ya dapat duit itu loh. Mana mulut ini mulut kalau profesional ngomong sajam. Ayo coba cangkemmu anggarannya gak dipongor wong karena gak profesional. Coba mulut kalau profesional baca Al-Qur'annya bisa jadi koris internasional. Profesional. Dan sampean di ngomong kori maca Quran lagi. Alhamdulillahi minasyaitonir ngejer. Apa arep bayari wong ngejer? Nah. Kan jamnya sampai jam 4. Jam 5 jare sapa? Panitianya lo bilang, yo. Hati harus dikelola. Sama sekalian, yang ngajak terus ya di rumah no. Karena kelengkapan manusia yang lebih dibanding makhluk yang lain bukan cuma hati, ada nafsu,
ada akal. Woi, manusia dikasih lengkap. Kalau malaikat cuma dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Kalau binatang dikasih nafsu nggak dikasih akal. Akal ini untuk apa? Akal ini untuk mempertimbangkan baik dan buruk, untuk filter, untuk mempertimbangkan benar dan salah. Nafsu untuk melahirkan keinginan, harapan, cita-cita, ambisi, pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu. Itu dari nafsu. Ibarat mobil, halo. Nafsu itu gas, akal itu rem. Nafsu itu adalah gas, akal itu rem. Mobil berhenti bisa jalan kenceng karena di rem. Mobil mandek di rem. Ayo on. Karena di gas. Mobil yang lagi laju kenceng bisa berhenti grek karena di. Kayak gitu fungsinya, kombinasi antara akal dan rem. Nafsu dengan akal, rem dengan gas. Manusia itu kalau lagi punya keinginan langsung tancap gas. Akalnya pertimbangan, ini dibiarin ngegas apa direm. Kalau bagus, bener, manfaat, nggak usah ngerem terus. Tapi ketika ini madorot, bahaya, salah, cepet-cepet. Wah, ini metodenya orang ceramah. Namanya ngerem ya. Gitu. Masa langsung ngerem? Enggak bener, ceramah itu harus gitu. Misalnya Mbak, lihat temen, lihat tetangga, kok gelangnya renteng-renteng, kayak jaran kepang, mulai ugel-ugel tekan kelek gelangan kok, yang tangannya baik, ringkih, apalagi suruh membirama lagu Indonesia Raya. Untung nggak jadi tadi, mesti ini. Mohon maaf, perempuan itu kalau lagi lihat kayak gitu mesti nafsunya langsung tancap gas. Kepingin kapan yo mau gajiku tak ke kapan yo mesti kepingin tancap gas ini nafsunya. Nah, akali mempertimbangkan dilanjut ngegas apa direm. Enggak yo kok tuku gelang wong utang kowe wong lunas. Akhirnya gak sido gelang set direm. Ra usah gelang, ambekan maneh aku ya wis gelangan karet. Malah enak sawaya-waya rambutku modal madul kena nggo tali. Sawaya-waya bojoku ngamuk nesu kena nggo jebret tali. Malah enak karet. Majikan ngamuk jedet. Akhirnya gak sido set ngerem. Gitu loh. Ada temen yang berangkat umrah atau berangkat haji, pingin apa enggak? Kalau punya iman mesti tancep gas. Nah, ini terus akal lagi pertimbangan, kirim apa gak yo, utang yo wis lunas, omah yo wis dadi, kok tuku sawah, gak usah sawah-sawahan, mati ora tak gowo, tak umroh aku kok gini. Akhirnya nggak usah ngerem terus. Ini akal dan nafsu. Kalau binatang itu cuma dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Ngegas dong atau ngerem, apa yang diinginkan tanpa rem. Makanya binatang itu nggak ada norma, nggak ada undang-undang. Contoh ya, codot itu, oh sini codot, nah nggak usah surau pada codot ya. Kalau lihat ada jambu masak, langsung tancap gas, nggak peduli. Ini yang nanam siapa? Aku nggak ikut ngerabuk. Kok tahu-tahu tak pangan ini merugikan apa nggak, melanggar undang-undang apa enggak? Ya nggak mikir bang codot. Nggak ada remnya, ngegas toh. Aneh, wedus. Oh ya sana, wedus. Wedus di tengah jalan kok pengen kencing, ya langsung tancap gas. Nggak peduli, banyak orang ditonton orang nggak peduli. Masa ada wedus harus nguyuh kok tolak-tolak itu? Nggak peduli, nggak ada rimel. Karena nggak ada wedus harus nguyuh boleh jeding di sini nggak. Mau kambing mau kencing kok cari toilet itu nggak ada. Nggak peduli, nggak ada remnya. Habis kencing ya nggak cewek digubik notok. Lalu saya kira akeh wong sing tiru. Kita
jalan nggak peduli wis pokoke tur. Ya Allah, mari yo gak cewek, cewek nganggo obat apa ini lho. Ya Allah, niku berarti kaya para pedes-pedes kalian yang saya itu. Malah ini ada metode anyar, metode tutul. Jadi habis kencing tur gak cewek tutul no tangga listrik. Karena tangga listrik udah tayang ini akan ditutuli anak-anak. Sorry, wedhus lanang. Wedhus lanang. Oke tak wedhus wedok no pinggir jalan. Ada bokongnya diubah-ubah. Nah, terus buntutnya ter. Langsung tancap gas, celingkrik. Nggak ada remnya. Biasa gile uang. Oke tak mau wedok ayo kok ngorong celingkrik. Berarti lebih parah daripada ini aturan yang menyatakan ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ya kayak wedhus bahkan lebih parah daripada wedhus. Kira-kira ada enggak? Kok banyak yang tahu di kono. Bentennya apa? Ya kegiatan-kegiatan semacam ini. Selamat untuk Imit Taijung yang harlah ke-16 yang mengadakan acara tabligh akbar, acara pengajian seperti ini. Mudah-mudahan sifat-sifat seperti wedhus tadi akan lenyap, akan hilang dengan acara-acara semacam ini. Pembangunan karakter, pembangunan mental ini jauh lebih penting. Subhanallah, saya bangga. Minta yang udah jam 4 saya. Ya, kalau malaikat dia hanya dikasih rem, nggak ada gasnya, cuman dikasih akal, nggak dikasih nafsu, ngerem tok, maka malaikat nggak pernah punya keinginan, nggak pernah punya keinginan. Ada makanan selezat apapun malaikat nggak kepingin, biasa. Ada cewek secantik apapun malaikat nggak, ngono ae Pak, biasa. Karena sampean andro itu ayu terus ser. Dul. Kalau malaikat enggak. Kalau saya yang lihat yang cantik-cantik ini, ngono ae Pak. Yes. Malaikat itu kayak gitu. Ya pokoknya apa ngomong padune wedi. Barang mana memang iya. Jadi jangan gitu istri aku senyum-senyum gitu. Aku jadi malu. Loh, bener malaikat tuh lihat, wah bokong semok kayak apa biasa. Bener. Sampean anporok. Kalau malaikat ya enggak, paling ngopor wadah untuk semuanya ambene. Enggak begitu. Karena dia selalu ngerem, selezat apapun makanan, seenak apapun, tidak ada yang menggiurkan di dunia ini karena malaikat itu hanya punya akal, tidak punya nafsu. Nah, kita manusia dibekali sama Allah, ada nafsu, ada akal, ada hati. Yang hati itu untuk sebagai setir yang tugasnya mengenggokkan. Ini menengen, mengiwo, atau mengenceng. Yang ceramah saya nggak usah diketahui. Ketika akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, ketika nafsunya bisa menghiasi akalnya, maka manusia bisa lebih hebat daripada makhluk apapun. Sekali lagi, apabila akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya dan nafsunya dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Sama sekalian, untuk selanjutnya sebelum kita berdoa, kita itu dikasih batasan waktu sampai jam 4 maksimal. Ini nanti kalau diparani polisi biar kapan terus diusir kabeh kemudian dari Indonesia biar. Ya kalau masih kangen sama aku ya kapan-kapan diundang lagi gitu. Maaf, bener, saya sih sedianya materinya masih belum separuh yang saya sampaikan. Ya tapi karena acaranya kan terlalu wakeh, kabeh sambutan. Sini lu jam berapa aku? Habis sholat udah datang. Aku jam 12 setengah 12 apa? Udah datang ke sini.
jam 3 baru dinaikin. Aku ngenteni. Lama banget. Coba kalau memang maunya aku ngaji agak lama, ya durasi waktu yang dikasihkan ke aku agak lama. Akunya udah nyiapin materi itu semakin banyak sampai aku bingung ini tak mulai tekon di materi ini sampai materi poinnya yang kapan-kapan mana salah. Nah, selanjutnya ada saudara kita alhamdulillah yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Mas Yogi, mana Mas Yogi? Ustaz Yogi sama Ustaz. Nah ini kan nanti syahadat kalau dalam bahasa Taiwannya aku kan gak iso bahasanya. Aku mensyahadatkan bahasa Arabnya, nanti bahasa Taiwannya ada yang membimbing menuntun. Oh, ada ya, dan saya nanti yang mendoakan. Ya? Hah? Oh, ini sama penggalangan dana yang kedua. Ada, masih ada. Ya, ini disyahadatkan dulu apa penggalangan dana dulu? Ya? Subhanallah, saya yang mensyahadatkan dalam bahasa Arab, nanti ada yang membimbing, nah, ada yang menerjemahkan. Pak Imam masjidnya udah pulang? Enggak, saya di bawah dulu. Sama sekalian, saudara-saudaraku, mari diminta Anda semua untuk menjadi saksi atas diberi hidayahnya saudara kita, menjadi mu'alaf, menjadi saudara kita. Sekaligus mohon mohon doa, mudah-mudahan saudara kita ini setelah mendapatkan hidayah dari Allah SWT, memeluk agama Islam, mudah-mudahan diberi istiqomah. Kan kadang-kadang ada yang Islamnya sekedar syarat karena mau nikah. Nah, betul nih, mohon doanya, mudah-mudahan saudara kita ini betul-betul istiqomah dalam menjalankan Islam dan bisa berislam secara kafah. Jadi kan yang nanya namanya siapa, macam-macam. Masuk Islamnya karena我知道，可是有一天你们两位结婚，一定要用我回家的名字，你愿意吗？愿意。新娟。娟。Mohon untuk mundur saudara. Ya sekalian, mohon kesaksian dari jaringan semua agar mudah-mudahan saudara kita yang你叫什么名字？简华。简华。Bapak Ibu, semua
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي والصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا سلم آخرتنا ولا تسلم وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.